Yang hasil record tadi ada ke save ya. Biar aja lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang share. Nah, kita lanjutkan ke laporan saldo laba. Laporan perubahan ekuitas saja kita bikin. Nah, di sini kita masukin saldo laba awal. Laba awal 1 Januari 2010. Salah. Nilainya di sini 980.000. 980.000. Terus habis itu, habis saldo laba awal di sini ada penyesuaian nggak? Ada koreksi nggak? Kita lihat di soalnya, perhatikan, kan nggak ada kata-kata koreksi kan atas laba, maka baru boleh kita lakukan yang namanya penambahan laba bersih di sini. Jadi ditambah sama net income, laba bersih. Kita masukin laba bersih yang ini. Jadi yang kita masukin yang laba bersih yang di sini. Yang ini. Paling akhir. Nah, terus habis itu udah. Habis ini, habis laba bersih dikurangi sama dividen. Nih. Dividennya ada dua, dividen yang diumumkan pada saham biasa dan kemudian dividen yang diumumkan untuk saham preferen. Jadi kita jumlahin. Jadi yang namanya saham itu ada dua, ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, kita jumlahin di sini. Kita bikin di sini dividen saham biasa untuk saham biasa. Untuk pemegang saham biasa ordinary share nilainya 250.000. Terus habis itu untuk pemegang saham preferred stock nilainya berapa nih? 80.000. 80.000. Nah, di sini jadi total dividen yang dibagikan 330.000. Kan dia dikurang tuh, berarti sama dengan ini tambah sama ini. Terus habis itu saldo laba ditambah laba bersih dikurangi dengan dividen ini dan dapatnya saldo laba akhir. Saldo laba akhir berarti untuk 31 Desember. Kak, ya. Saldo laba yang 31 Desember itu bisa dibilang laba ditahan nggak sih, Kak? Boleh.
Soalnya kan di laba, jadi nama lain dari saldo laba ini, saldo laba itu ada 3 namanya. Orangnya sama. Saldo laba, return earnings, atau laba ditahan, itu sama. Jadi kalau pakainya mau laba ditahan, mau pakainya return earnings, mau pakainya saldo laba, itu sama aja. Terserah aja milih yang mana. Jadi orangnya sama. Jadi ini ditambah sama ini, kurang sama ini. Ya, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Udah selesai? Enggak. Udah. Kita masih ada waktu lagi. Kita lanjut yang soal nomor 2. Nomor 2. Soal 2 aja. Soal 2. Ini kayaknya masih ada soal. Oh iya. Ada lanjutannya di sini. Dia operasinya manufaktur, makanya tadi pendapatannya pendapatan penjualan. Kemudian pada tanggal 15 September, Dickinson menjual operasi grosir kepada Rudy. Selama tahun 2010, terdapat 500 lembar saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk mencari EPS-nya. Jadi, di sini ada earning per share. Jadi, kita tambahin dulu sini. Nah, habis laba bersih ini ada namanya laba per saham atau earning per share. Laba per saham. Nah, laba per saham ini sebenarnya bisa aja langsung laba per saham itu adalah laba dibagi dengan berapa sih jumlah saham yang beredar. Jadi, laba kita di sini segini kan. Berarti sama dengan ini dibagi dengan jumlah saham kita yang beredar itu adalah saham biasa, nggak saham preferen. Jadi sahamnya saham biasa aja. Saham biasa 500.000. Berarti 500.000 bagi 500.000. Ya udah, jadi dapat earning per share-nya. Burungnya lupa. Nah. Kalau bagi ya itu, nak. Apa salah rumusnya tuh? Coba sama dengan ini dibagi sama 500.000. Kok enggak mau? Saya yang salah nih. Bikin aja lah sini jumlah saham. Lima ratus ribu. Berarti di sini jumlah saham sama dengan ini dibagi sama nah, berarti laba per saham kita ini koman.
Supaya nggak ragu, kita itu ribu atau koma, kita jadiin 2 aja, 2 angka. Kan 3, tadi kan bikin ragu. Berarti laba per saham atau earning per share kita itu adalah 2,71. Rumusnya laba bersih dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Saham biasa ya. Jadi saham preferennya itu nggak masuk. Jadi laba, kenapa kayak gitu? Umumnya saham biasa aja. Saham biasa yang beredar itu berapa dibagi dengan itu. Kok ada itu ya? Di kanan, kiri, ada yang kiri kanan loh. Ya lah. Terus udah selesai. Atau modelnya kayak gini, atau modelnya laba per sahamnya ini kita bagi lagi menjadi 2, yakni ini kan yang total nih. Atau boleh juga ini kita hapus. Kita catat lagi laba per saham atau earning per share. Nah, laba per sahamnya ini kita bagi jadi, tadi kan laba kita ada 2 tuh. Yang laba sebelum, laba dari operasi yang dilanjutkan sama ada operasi yang dihentikan. Nah, jadi kita bagi 2, jadi di sini laba per saham dari laba operasi yang dilanjutkan. Nah, ini berarti ini dibagi sama jumlah saham kita 500.000. Terus habis itu ada rugi. Ada rugi operasi yang dihentikan, berarti di sini kita bikin operasi yang dihentikan. Jumlahnya kan yang ini 530.000 ini kan. Nah, karena dia minus berarti di sini minus sama dengan ini dibagi sama jumlah saham yang beredar dikali minus 1. Supaya dia minus. Kok nggak minus dia? Oh, dia udah minus aja. Nah, operasi yang dihentikan baru nanti di sini laba per saham total yang net income-nya. Net income. Net income itu bisa ini kan minus nih, berarti dikurang 2,71 atau yang tadi yang laba bersih ini dibagi sama yang saham yang beredar 2,71 juga. Berarti sama. Jadi ini dikurang ini 2,71 atau yang laba bersih ini dibagi 500.000, maka hasilnya juga 2,71. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kayak gitu ya. Jadi boleh di sini laba per saham aja langsung hasilnya 2,71 atau kalian jabarkan laba per sahamnya itu laba operasi yang dilanjutkan, laba per saham untuk laba operasi yang dilanjutkan, dan laba per saham untuk operasi yang dihentikan. Nah, nanti dijumlahkan itu karena ini minus, berarti jadi pengurang hasilnya sama dengan laba per saham yang total tadi.
Yang dimana yang laba bersihnya ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kita lanjutkan minggu depan aja. Satu laginya. Nomor 3 banyak, nak. 2 soal. Karena udah habis juga waktunya. Sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. ya.